Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvianti, NIM akhir 006 dari rombel 6A Epidemiologi dan Biostatistika. Di sini saya akan menjelaskan terkait prosedur identifikasi nyamuk yang telah saya lakukan. Sebagai latar belakang, nyamuk merupakan vektor yang menimbulkan dan menularkan penyakit dalam kehidupan manusia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Banjarnegara, IRDBD di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2015 mencapai 19,5 kasus per 100.000 penduduk atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2014. Keberadaan vektor sebagai suatu yang merugikan tersebut harus ditangani dengan pengendalian vektor. Nah, untuk melakukan pengendalian terhadap vektor yang efektif dan efisien, perlu dilakukan identifikasi nyamuk. Praktikum ini dilakukan selama 3 hari dari tanggal 11 sampai 14 Maret 2022 dengan beberapa periode waktu dan lokasi pengambilan sampel berada di sekitar RT1 RW1 Desa Sirukun dengan gambaran peta di samping. Sampel nyamuk diidentifikasi karakteristik morfologinya untuk menentukan jenisnya di rumah Desa Sirukun, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, rancangan praktikum yang saya lakukan adalah di mana pengambilan sampel dilakukan dengan metode landing collection karena sampel dipilih secara langsung di lokasi yang terdapat nyamuk dewasa. Pengkoleksian nyamuk dilakukan dengan cara koleksi aktif serta digunakan analisis secara deskriptif untuk menentukan jenis nyamuk berdasarkan karakter morfologinya yang mengacu pada buku kunci penggambaran nyamuk Indonesia. Penentuan titik dilakukan sebelum koleksi aktif dilaksanakan, yaitu pada waktu jeda dengan mempertimbangkan tempat yang berpotensi sebagai perindukan nyamuk, lokasi rumah bagian dalam, luar, dan juga lokasi kandang sapi. Langkah selanjutnya adalah koleksi nyamuk. Koleksi aktif dengan metode penangkapan nyamuk yang hinggap di manusia dan di sekitar ternak dilakukan mulai pukul 18.00 sampai 19.00 WIB. Keesokan harinya dilakukan mulai pukul 4.30 sampai 10.00 WIB. Penangkapan nyamuk menggunakan alat buatan sendiri di sekitar kandang ternak dan juga rumah warga. Koleksi nyamuk dikerjakan oleh satu orang pada titik yang telah ditentukan. Nah, metode yang pertama, penangkapan nyamuk yang hinggap pada manusia, tujuan umumnya yaitu memperoleh nyamuk dengan umpan manusia pada pukul 6 sampai 9 WIB dan keesokan harinya pada pukul 4.30 sampai 10 WIB. Nah, tujuan khususnya untuk mengetahui spesies nyamuk yang tertangkap dengan umpan baik di dalam maupun di luar rumah. Adalah alat dan bahan yang saya gunakan untuk koleksi nyamuk. Yang pertama adalah alat menangkap nyamuk yang saya buat sendiri dengan menggunakan piring berminyak. Yang kedua ada senter. Yang ketiga ada gelas untuk menyimpan sampel nyamuk. Yang selanjutnya ada tisu dan ada jarum pentul, kemudian ada kertas label, dan selanjutnya ada buku dan alat tulis. Selanjutnya ada gunting dan juga karet gelang. Selanjutnya, cara kerjanya adalah pertama menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua adalah koleksi nyamuk dengan umpan orang dilakukan di dalam dan di luar rumah. Langkah ketiga adalah tempat yang dilakukan penangkapan nyamuk atau laboratorium lapangan, dalam hal ini adalah rumah saya, dicatat koordinatnya menggunakan GPS atau titik tengah lokasi penangkapan nyamuk. Selanjutnya, dengan memanfaatkan handphone, lihat suhu, kelembapan, kecepatan angin pada pukul 18 sampai 21 WIB dan keesokan harinya dilakukan mulai pukul 4.30 sampai 10 WIB dan hasil pembacaan dicatat dan nantinya dirata-rata. Selanjutnya, pakailah celana pendek, jika panjang maka gulung. Ini adalah proses penangkapan nyamuk yang dilakukan di dalam rumah. Penangkap duduk di tempat yang telah ditentukan dan hanya menangkap nyamuk yang hinggap pada anggota tubuh. Nyamuk yang hinggap menggunakan aspirator. Di sini saya ganti dengan piring berminyak. Ini adalah proses penangkapan nyamuk yang dilakukan di luar rumah dengan proses yang sama. Kemudian, nyamuk yang sudah ditangkap dimasukkan ke dalam gelas, ditutup menggunakan tisu supaya tidak kabur,
diberi karet gelang, kemudian diberi label keterangan, metode, dan periode waktu penangkapan. Ini adalah penangkapan pada pukul 6-21 di dalam rumah. Ini adalah hasil penangkapan di dalam rumah pukul 4.30 sampai 10 WIB. Ini adalah penangkapan nyamuk pada pukul 6 sampai 9 WIB di luar rumah. Ini adalah penangkapan nyamuk pada pukul 4.30 sampai 10 WIB di luar rumah. Metode yang kedua adalah dengan menggunakan umpan ternak. Tujuan umumnya untuk mendapatkan nyamuk yang menghisap darah atau istirahat di sekitar ternak, dan tujuan khususnya untuk mengetahui jenis nyamuk yang tertangkap di sekitar ternak. Prosedurnya adalah yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan sama seperti metode pertama. Selanjutnya, dengan menggunakan handphone, lihat suhu, kelembapan, kecepatan angin pada pukul 6 sampai pukul 9 dan keesokan harinya pada pukul 4 sampai 10. Hasilnya dibaca, dicatat, dan nanti dirata-rata. Penangkapan nyamuk pada pukul 6 sampai 9 dan pada pukul 4 sampai 10 pagi. Nyamuk yang hinggap ditangkap menggunakan piring berminyak tadi, dan lokasi potensialnya yaitu di tumpukan makanan ternak, dinding kandang, sampai sekitar kandang dan juga tubuh hewan ternak. Selanjutnya, hasil penangkapan tadi dimasukkan ke dalam gelas, diberi penutup, dan diberi label keterangan waktu pukul 6 sampai pukul 9 di dalam kandang. Dan yang kedua, ini adalah hasil penangkapan pada pukul 4 sampai pukul 10 pagi di dalam kandang. Berikut adalah hasil penangkapan nyamuk dari setiap lokasi. Selanjutnya adalah melakukan identifikasi morfologi nyamuk untuk menentukan jenis nyamuk yang kita tangkap. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, pertama adalah lup atau kaca pembesar, yang kedua adalah jarum pentul, yang ketiga adalah senter, selanjutnya ada penggaris, tisu, kemudian ada tempat untuk melakukan pengamatan, ada alat tulis, kemudian bahannya adalah nyamuk yang sudah kita tangkap tadi. Kerjanya adalah siapkan alat dan bahan. Yang kedua adalah menyiapkan nyamuk. Kita mulai dari nyamuk yang kita peroleh dari penangkapan di dalam rumah pada pukul 6 sampai pukul 9 malam. Selanjutnya adalah memindahkan nyamuk dari dalam gelas ke tempat pengamatan yang sudah kita siapkan. Mari kita lakukan pengamatan dan tentukan morfologi berdasarkan kunci identifikasinya. Selanjutnya, dari hasil penangkapan dan identifikasi nyamuk tadi, didapatkan dua jenis nyamuk. Yang pertama, di mana ciri-cirinya yaitu panjang nyamuk 4 mm, kemudian nyamuk berwarna coklat kehitaman, terdapat belang putih, kepala berwarna hitam, kemudian toraks terdapat 2 garis putih berbentuk kurva, kaki nyamuk terdiri dari 3 pasang menempel pada torak, di mana setiap kaki terdiri dari 5 buah tarsus, 1 ruas femur, dan 1 ruas tibia. Kemudian palpi lebih pendek daripada proboscis. Kemudian ada warna putih di dada dan ujung. Kemudian ada sayap bening, sempit, dan panjang. Selanjutnya ada antena berbulu pendek dan juga jarang. Dan yang terakhir, ciri-cirinya yang menonjol adalah proboscis lebih panjang daripada kepalanya. Nah, sehingga dapat diketahui bahwa nyamuk tersebut adalah nyamuk culex yang bisa hidup di dalam maupun di luar ruangan, dan penyakit yang biasa disebabkan oleh nyamuk ini adalah filariasis atau kaki gajah. Spesies ini sering ditemukan di dalam rumah, dan nyamuk betina merupakan nyamuk yang aktif pada malam hari. Nyamuk ini lebih menyukai menggigit manusia setelah matahari terbenam. Oke, selanjutnya adalah nyamuk yang kedua. Dapat dilihat panjang nyamuk adalah 4 mm, kemudian tubuhnya berwarna kekuningan, palpi bergelang pucat, kemudian urat sayapnya bernoda gelap, bagian kaki belakang terdapat bintik-bintik pucat,
kaki panjangnya langsing, kemudian cabang antenanya tipis, proboscis dan palpinya sama panjang, kemudian skutellum berbentuk satu lengkungan. Jadi dapat diketahui bahwa nyamuk kedua ini adalah nyamuk Anopheles, di mana nyamuk betina itu jarang terbang lebih jauh daripada nyamuk jantan. Jarak terbangnya itu 1,3 mil, umur nyamuk betina lebih panjang daripada nyamuk jantan. Kemudian biasanya itu ada 2 minggu kehidupannya, tapi ada yang sampai 1-2 bulan. Nyamuk betina menghisap darah untuk pembentukan telur. Nyamuk betina ada yang menghisap darah manusia atau antropofilik, ada juga yang menghisap darah hewan atau zoofilik. Aktivitas menghisap nyamuk Anopheles dibagi menjadi 4, yaitu saat malam, waktu siang, di dalam, dan di luar rumah. Jadi, dapat disimpulkan dalam praktikum ini, nyamuk yang didapatkan adalah Anopheles sp dan Culex sp, yang mana keduanya memiliki ciri fisik yang berbeda. Anopheles sp memiliki ukuran palpi yang sama dengan proboscis, berwarna kuning kehijauan, dan urat sayap bernoda pucat dan gelap. Secara umum, antena pada nyamuk betina memiliki bulu yang lebih jarang daripada nyamuk jantan. Nah, sedangkan Culex sp memiliki palpi yang pendek dibandingkan proboscis yang betina, kemudian palpi yang lebih panjang dari proboscis jantan dan berwarna hitam, terkadang warna coklat, dan memiliki sayap yang panjang. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai rujukan dalam prosedur ini. Kemudian, sekian penjelasan prosedur identifikasi nyamuk dari saya di lingkungan rumah Desa Sirukun, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.